Shalom, selamat malam teman-teman. Bersyukur pada hari Jumat yang indah ini kita masih bisa berkumpul untuk Komsel. Kita mau memuji Tuhan dan kita mau mendengarkan sharing juga yang nanti akan dibawakan oleh Ibel. Sebelum kita mulai Komsel malam hari ini, aku mau mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Mari kita naikkan rasa syukur kita pada Tuhan melalui lagu ini. Ya. Bentar ya, teman-teman. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulangi dari awal ya teman-teman. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menyertai kami selama sehari ini, selama seminggu ini kami beraktivitas, dan kami mungkin tidak bertatap muka satu sama lain, tidak berkomunikasi satu sama lain, hanya melalui online, tapi kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami berkumpul, tidak lain dan tidak bukan untuk memuji Tuhan, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya di malam hari ini, Komsel ini, kami dapat belajar satu hal baru yang bisa mengubahkan hidup kami. Kami berdoa buat Ibel yang akan bawakan sharing, biar Tuhan yang bantu dia
dalam persiapannya Tuhan juga yang bantu dia ketika nanti membagikan ceritanya kepada kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman yang join Komsel maupun yang belum bisa join, kiranya kami selalu semakin dekat dengan Tuhan, dan kami juga paham akan firman Tuhan yang dibawakan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita sambil bertepuk tangan, kita mau pujikan Allah sumber kuatku. Engkau milikku di surga, ku ingin di bumi hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita ulangi satu kali lagi. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibel. Hari ini judulnya From Dust to Dust, dari debu menjadi debu. Aku penasaran banget sih kira-kira apa yang akan di-sharingkan oleh Ibel, karena ini jujur topiknya agak-agak tidak umum ya teman-teman gitu. Daripada penasaran, kita langsung saja persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dengar sharing yang akan dibawakan oleh Ibel. Sebelum itu kita nyanyikan dulu satu lagu, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku,
setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku persilahkan ke Ibel untuk membawakan firman Tuhan. Oke, thank you Cimonik buat mimpin pujian malam ini. Sebelum kita masuk sharing, kita doa dulu ya sama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami berkumpul lagi di Zoom, teman-teman Youth GKMI Pengharapan. Sebentar kami akan mendengar sharing, kiranya Engkau memimpin setiap kami, Engkau membantu kami fokus Tuhan, agar kami hari ini bisa mendapat sesuatu tentang apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke. Hai semuanya. Kok awkward gini? Maaf ya, aku orangnya emang suka awkward, jadi beginilah lah, ya udahlah. Oke. Jadi sebenarnya seperti yang tadi aku bilang di awal gitu ya, aku pas dikasih tema ini tuh aku udah bilang sama Veve kan. Aku pikir karena Veve yang tugas kok panit sih? Pengurus Komsel. Aku pikir aku bisa lewat jalur ordal dong ya, orang dalam ya kan. Ternyata enggak, ternyata anaknya emang galak guys. Jadi enggak ada tuh ya. Ya udah dikasih tema ini, das gitu. Soalnya kalau dapet tema ini tuh kayaknya berat banget ya, kayak bahas dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan gitu mau ngomong apa gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya hari ini apa kalau apa sih pusarnya ya dari pengurus tujuannya adalah mau ngomongin ini untuk bicara bahwa memang kita dari debu dan kita akan kembali ke debu, makanya kita nggak bisa bermegah, kita bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi hari ini aku coba akan sharing gimana aku memandang si Das Tudas ini setelah merenung selama 1 minggu. Kebetulan aku lagi hampir habis sih baca satu buku, dan aku pikir relate sama tema ini gitu. Jadi aku akan coba sampein isi bukunya, semoga aku nggak jadi menyesatkan gitu ya. Semoga. Oke, bisa di next, Ci. Oke, jadi ada 2 ayat yang
mengatakan bahwa kita itu dari debu dan dari debu gitu ya. Aku akan baca bahasa Indonesianya juga. Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sama, di Pengkhotbah 3 ayat 20 juga disebutkan, kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali pada debu. Ya sebenarnya bahkan di kejadian kita udah dibilang bahwa kita memang berangkat dibentuk dari debu dan akhirnya kita akan jadi debu juga gitu ya. Masih ada beberapa ayat lain tapi ini 2 ayat yang mau aku sampaikan gitu. Bisa di next, Ci. Oke, jadi yang mau aku bahas hari ini adalah, sorry ini kayaknya PPT-nya fontnya beda, jadi ya intinya aku tulis das, terus garis das gitu ya, jadi dari debu ke debu gitu. Kita punya hidup nih, ketika kita terbentuk dari debu, kemudian kita akan kembali jadi debu gitu ya. Di situ kita punya satu hidup yang Tuhan udah kasih kita kesempatan nih, gua kasih lu nafas kehidupan gitu kan. Nah sekarang yang mau aku bahas adalah gimana sih kita memandang hidup kita setelah kita paham, bukan cuma tahu gitu ya, setelah kita paham bahwa kita memang berangkat dari debu dan kita akan berakhir jadi debu juga gitu. Ada 2 point of view yang mungkin teman-teman pikirin gitu. Dan hari ini kita mau milih sebenarnya kita mau memandang hidup kita seperti apa setelah kita tahu bahwa kita tuh sebenarnya bukan apa-apa, karena kita akan balik lagi jadi debu gitu ya. Jadi bisa di next lagi, Ci. Nah, kita bisa mikir bahwa kita tuh ternyata nggak apa ya, kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kita nggak berguna dan kita tuh nggak bisa ngelakuin apa-apa karena kita ya debu yang akan balik jadi debu gitu ya. Itu sudut pandang yang pertama. Karena kita ngelihat itu, kita lupa nih, bisa di next sih. Kalau sebenarnya kita mikir kayak gitu karena kita lupa nih ada Tuhannya gitu. Kalau misalnya kita mikir nih, kita berangkat dari debu, berakhir jadi debu gitu ya. Terus kita mikir bahwa kita nggak bisa apa-apa, kita lupa bahwa kita tuh nggak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan, gitu ya. Next, sama, kalau misalnya kebalikannya malah, kita mikir bahwa ketika kita dari debu dan kita akan balik jadi debu, tapi kita malah mikir bahwa, wah berarti ini waktu gue singkat, gue harus punya hidup yang berkualitas, yang emang bener-bener nggak akan gue sesali. Kita mikir bahwa kita tuh berharga gitu dan kita bisa ngelakuin apa yang kita mau selama kita hidup karena kita punya kesempatan itu, kita dikasih sama Tuhan gitu ya. Tapi jangan lupa juga di next lagi, Ci. Kita bisa kayak gitu karena kita punya Tuhan gitu ya. Jadi dari sisi manapun kita berpikir jangan lupa sama Tuhannya gitu. Kalau kita berpikir bahwa kita nggak bisa apa-apa gitu, yang bangkitin kita ya Tuhan gitu. Jadi kita bisa mikir si das tudas ini kita mau mikir kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, atau mungkin kita juga bisa pikir bahwa kita bisa kok ngelakuin sesuatu tapi sama Tuhan gitu ya. Oke. Jadi dari konsep itu tadi, aku mikir nih. Jadi sebenarnya kalau aku ya lebih mikirnya sih ke point of view yang kedua gitu. Jadi aku merasa kayak karena kita dari debu dan akan berakhir jadi debu lagi, gimana caranya biar hidup yang emang Tuhan udah kasih kesempatan ini kita bisa pakai semaksimal mungkin gitu kan. Jadi hari ini aku akan bahas apa sih hidup antara waktu dari si debu ke debu lagi itu. Kita akan bahas gimana coba melalui kehidupan itu sehingga ketika kita berangkat dari debu dan berakhir jadi debu, kita itu tidak menyesali dan kita emang udah memaksimalkan apa yang kita punya dengan dengan maksimal gitulah. Oke, bisa di next. Nah, buku yang aku baca itu judulnya Life is bla 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 bla. Itu bukunya ditulis sama Judah Smith. Mungkin teman-teman juga beberapa ada yang tahu. Kalau ada yang tahu albumnya atau lagunya Justin Bieber yang belakangan, itu juga dia ada Judah Smith ada feat di situ juga bareng Tori Kelly.
Si Judah Smith ini juga tulis beberapa buku. Dulu banget aku juga sempat baca bukunya yang Love Like Jesus, itu juga bagus. Akhirnya setelah beberapa lama aku nggak baca buku-buku dari Judah Smith, akhirnya aku baca lagi buku si Life is bla 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 ini karena judulnya menarik gitu ya. Terus aku merasa bahwa ternyata mungkin emang VV ini galak gitu ya, aku nggak boleh ganti tema, mungkin emang udah sesuai rencana Tuhan juga ya. Jadi karena aku jadi nemu nih persimpangannya gitu antara bagaimana kita gunain hidup kita dari awal kita lahir sampai nanti kita nggak ada gitu ya. Kita mesti tahu sebenarnya hidup kita nih apa gitu loh. Jadi kita bisa maksimalin, kita juga nggak bisa bermegah, tapi kita sebenarnya eh, apa ya, nggak boleh yang insecure juga gitu ya. Yang mau disampaikan sama Judah Smith ini pertama adalah hidup itu untuk mengasihi dan juga dikasihi. Aku kalau ngomongin tentang ini kayak lagi mau mewek gitu guys. Aku lagi suka banget sama ini buku by the way. Um, jadi intinya si Judah Smith ini coba nyampein ya. Semoga aku nggak patah-patah jadi pada bisa paham dengan baik ya. Intinya dia mau ceritain Tuhan kan menciptakan Taman Eden ya dan semuanya baik-baik aja gitu. Kita tahu juga semua ceritanya dari kecil kita udah disuruh ngapalin gitu ya bahkan cerita-cerita penciptaan gitu. Sampai akhirnya si Adam dan Hawa melakukan satu hal yang emang Tuhan udah larang, yaitu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk gitu ya di dalam taman. Terus pernah nggak sih teman-teman juga mikir kayak kenapa sih Tuhan taruh pohonnya di situ gitu? Pernah nggak? Pernah kayak kenapa sih Tuhan taruh pohonnya di situ dan kenapa dia nggak sesimpel ngebuat bahwa ciptaannya itu nggak akan bisa ngelawan dia gitu? Kan Tuhan yang ciptain ya. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa gitu. Kenapa dia nggak bisa membuat ibaratnya kayak ya udah memang apa yang gue ciptakan itu nggak akan pernah bisa mengkhianati gue, akan selalu taat sama gue gitu kan. Tapi Tuhan ternyata ceritanya beda nih gitu ya. Dia ada satu alasan kenapa Tuhan kasih kita bisa memilih gitu. Next, alasannya adalah kasih gitu. Jadi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa karena di situ ada faktor untuk mengasihi dan dikasihi. Tuhan itu adalah Allah yang memang mengutamakan kasih di atas segalanya. Seperti yang kita tahu juga bahwa memang Tuhan merelakan anaknya Yesus ke dunia untuk jadi juru selamat. Itu adalah kasih yang memang selalu kita pelajari juga dari kecil gitu ya, dan hal itu juga kasih juga yang membedakan kita dengan teman-teman kita yang lainnya. Kita punya kasih yang dikasih langsung sama Tuhan kita gitu. Alasannya itu. Next, uh, jadi balik ke cerita Adam dan Hawa tadi, kenapa akhirnya kita bisa memilih, maksudnya Adam dan Hawa bisa memilih gitu ya, karena kasih sendiri itu memang um, kita harus punya pilihan untuk mengasihi atau enggak gitu. Jadi Judah Smith mau nyampein kalau misalnya kita punya pilihan, kalau misalnya kita nggak punya pilihan nih untuk mengasihi, maksudnya kayak cuman taat gitu doang, artinya kita di situ tuh nggak mengasihi gitu. Kita memang diprogram untuk mengasihi gitu kan. Jadi kita nggak bisa bilang itu adalah kasih ketika kita dipaksa atau mungkin kita diprogram. Judah Smith bilang bahwa Tuhan nggak mau bikin planet ini full sama robot-robot gitu ya, yang menghormati dia dengan paksaan atau dengan program yang memang udah ada gitu. Jadi Tuhan memang kasih kita free will atau kehendak bebas gitu ya, untuk kita bisa memilih, untuk kita bisa memilih apakah kita mau mengasihi dia atau enggak gitu. Jadi Tuhan itu uh, mengasihi kita dan dia mengasihi kita dengan memberi kita kesempatan untuk kita bisa pilih kita mau mengasihi dia balik atau enggak gitu. Dan ternyata Adam dan Hawa gak lolos ujiannya gitu ya, maksudnya gak lolos larangannya gitu, seperti yang kita tahu. Dan mereka melakukan kebalikan dari kasih. Kalau biasa kita tahu ya, cinta atau kasih lawannya kan benci gitu ya. Tapi ternyata
ini lebih masuk akal gitu. Kasih itu lawannya selfishness gitu. Apa ya? Kayak egois gitu kali ya, egosentris, pokoknya semua tentang diri sendiri gitu, mengutamakan diri sendiri. Dan Adam dan Hawa gagal saat itu, akhirnya mereka makan juga buah yang dilarang karena mereka memilih memprioritaskan apa yang mereka mau dibanding memilih untuk lebih mengasihi penciptanya. Sejauh itu gitu. Mereka kayak lebih Adam dan Hawa menunjukkan gitu ya bahwa manusia semudah itu jatuh dalam dosa gitu, yang kayak dia lebih memilih hal-hal yang memprioritaskan dirinya sendiri dibanding menaati kehendak dari Tuhan atau penciptanya. Bisa di next. Apa ya? Jadi Judah Smith mau nyampein gitu ya, hidup itu kita perlu paham bahwa memang kita ada itu udah dikasihi sama Tuhan dari kita diciptakan dari zaman Adam dan Hawa, dan kita punya kesempatan, kita dikasih Tuhan kesempatan, dikasih pilihan untuk kita mengasihi dia balik atau enggak. Dan itu hidup kita tuh kayak gitu gitu. Kita kan banyak ya punya pilihan terus-menerus dalam hidup, dan kita paham gitu ketika kita melakukan dosa secara sengaja gitu, artinya kita memilih diri kita sendiri dibanding memilih apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan itu akan selalu ada sampai kapanpun, karena pilihan itu nggak berhenti sampai sini doang gitu ya. Setiap jalan apapun, hal-hal kecil, misalnya mau nyontek atau enggak, atau misalnya mau bayar utang atau enggak gitu ya, itu hal-hal kecil yang sebenarnya kayak kita pikir nggak penting-penting banget gitu ya, tapi ketika kita menyadari bahwa kasih yang Tuhan kasih tuh sebesar itu gitu. Dia mengasihi kita, dan dia kasih kita pilihan. Dia nggak memprogram kita untuk oke, gue akan ciptain manusia-manusia yang akan menyembah gue dan sebagainya gitu ya. Dia kasih kita pilihan. Dan itu menurutku luar biasa sih. Di sini sebenarnya Judah Smith kasih cerita penggambarannya dari Hosea sama Gomer. Mungkin kalau teman-teman ingat ceritanya, cuman aku nggak akan bahas lebih lanjut karena panjang gitu ya. Mungkin nanti bisa dibaca lagi. Kalau mau baca bukunya juga cetak aja, nanti aku kasih. Aku punya soft copy-nya. Dan dia kasih satu kalimat di sini, when you discover God's love, everything changes gitu. Menurutku ini sangat betul, benar sekali banget gitu. Karena kayak apa ya, baca gitu ya, aku ngeh gitu loh, kayak selama ini pusing dalam hidup dan sebagainya itu karena kita tuh sebenarnya nggak ngerti gitu, kita nggak pernah nemuin, nggak pernah, jadi selama ini tuh cuman denger kayak oh ya udah Tuhan Yesus mati untuk kita, Tuhan Yesus juru selamat, tapi kita nggak pernah sendiri memaknai sebenarnya kasih Tuhan itu bukan cuman dari ketika dia disalib gitu ya, tapi ketika dari awal diciptakan sampai hari ini gitu. Balik ke tadi, padahal kita adalah debu dan akan jadi debu. Tapi kita dikasih kesempatan untuk bisa hidup dan memilih gitu. Aduh, aku bingung nyampeinnya gimana. Semoga pada ngeh gitu ya. Intinya ini satu kalimat yang aku suka banget. Jadi semoga teman-teman juga habis ini bisa terbukakan gitu ya. Untuk kita juga bisa belum sadar dulu deh. Yang penting mau dulu. Kita punya kemauan untuk bisa menyadari gimana kasih Tuhan yang emang udah kita alamin selama ini gitu. Dari awal kita lahir sampai hari ini, banyak banget pasti hal-hal kecil yang ketika teman-teman sadar, oh iya ya, dulu rencana Tuhan tuh segininya banget. Emang semua tuh udah pas-pasin gitu loh. Kayak misal tadi contoh kecil lah, kayak misalnya Veve galak nggak mau tuker judul gitu, ternyata nyambung juga sama buku yang aku baca. Ya sesimpel-simpel itu aja sebenarnya. Gimana kalau hal-hal besar lainnya gitu kan. Next. Ya, alasan yang kedua adalah hidup menurut Judah Smith adalah untuk trust God in every moment gitu. Percaya sama Tuhan di setiap masa kehidupan gitu ya. Dari apa namanya? Dari lahir, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah, keluarga, punya anak, punya cucu, masa tua gitu ya, sampai udah jadi bulan lagi nih. Gitu. Itu kita harus
percaya sama Tuhan. Simpel banget kan? Tapi kenyataannya nggak usah deh bingung apa. Kita kayak macet di jalan aja rasanya pengen ngamuk kan, kayak telat bla kayak gitu. Udah emosi, udah bawaannya pengen ngamuk lah, pengen kayak aduh kenapa sih? Kayak gue udah ngelakuin sebaik mungkin, kenapa masih dikasih macet di jalan dan lain-lain. Kita nggak percaya bahwa memang semua itu udah diatur gitu loh. Kita tinggal percaya aja, ya udah kalau kita udah ngelakuin terbaik dikasih macet ya santai gitu, kayak nggak perlu marah gitu kan. Tapi kita susah banget ngelakuin itu gitu. Jadi apa ya? Menurutku ketika kita bisa untuk mau menyadari bahwa hidup kita ini untuk percaya sama Tuhan di setiap masanya gitu ya. Kita bisa apa ya, punya hidup yang lebih jauh berkualitas. Kita nggak akan mempertanyakan hal-hal yang emang kita nggak akan pernah tahu, misalnya kayak masa depan gitu ya. Di sini Judas Smith nyampein kita nggak pernah punya jaminan masa depan kita gimana, nggak usah masa depan deh, besok gimana aja kita nggak tahu gitu kan. Dan makan dari itu kita nggak pernah apa ya, bahasanya meaningfulness gitu, kita nggak pernah memaknai hidup kita yang kita jalanin sekarang karena kita panik sama yang masa depan. Kita terlalu pusing mikir nanti ke depan gimana ya, misalnya lagi SMP mikir SMA mau masuk jurusan apa, lagi SMA mikir kuliah nanti gimana ya, gue nggak ada apa namanya, gue harus beasiswa apa segala macam, semuanya panik gitu sampai hari kita nggak bisa em, memaknai apa yang kita lakukan sekarang gitu. Jadi apa ya, contoh kecil ya, misalnya kita makan nih, mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, makan itu kalau kita sambil nonton, itu kita rasanya tuh nggak bakal kenyang-kenyang gitu, kayak lama kenyangnya, dibanding kita bener-bener cuman makan doang. Karena di situ ketika kita lagi makan doang, itu kita bener-bener lagi memaknai kita lagi makan. Kita akan kayak makannya enak dan kita kenyang, terus nggak berlebihan dan segala macem gitu. Karena kita lagi memaknai si makanan itu gitu, dibanding kita makan doang nggak ngerasa sambil nonton gitu kan. Nah itu beda gitu. Nah sama. Jadi kayak ketika apa namanya, kita terlalu ribet sama hal lain gitu. Dalam hal ini masa depan gitu ya. Kita nggak bisa ngelakuin apa yang kita lakuin sekarang tuh dengan sepenuhnya lah ibaratnya gitu. Meaningfulness-nya itu gitu. Mmm, nih, Judas Smith juga ngomong kalau misalnya ketakutan kita terhadap masa depan itu bikin kita juga susah untuk puas sama hidup kita di masa sekarang, gitu kan. Kayak jadinya kita selalu, apa ya, ingin lebih 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 terus gitu. Kita selalu merencanakan yang A, B, C, D, yang gimana caranya biar gue bisa improve dan bla bla bla. Nggak salah. Cuman kalau misalnya hal itu ternyata membuat kita jadi nggak percaya sama Tuhan, kita jadi yang selalu meragukan banyak hal, juga ya salah itu. Padahal jelas banget nih di Ibrani 13 ayat 8, dia bilang bahwa ya Tuhan itu sama sekarang, kemarin, sekarang, dan selamanya gitu ya. Sesimpel itu aja. Satu ayat yang sebenarnya bisa kita bawa kemanapun, kayak kemarinnya itu ya dari awal penciptaan loh kalau teman-teman bisa tarik ya. Dari awal nyiptain kita, dia udah mengasihi kita segitunya, hari ini masih sama, dan selamanya. Sebenarnya kalau udah tahu kayak gini, kita mempertanyakan aja sih sebenarnya kita takut apa lagi ya di dunia ini gitu. Apalagi yang lebih besar dari Tuhan kita sebenarnya. Tapi kembali lagi, sangat susah dilakukan ketika kita udah mentok ya. Udah mentok ke pentok kejadian besar lah, peristiwa besar yang memang bikin kita kadang nggak bisa lihat bahwa um, cuman perlu percaya aja sebenarnya gitu. Next. Terus yang ketiga adalah hidup itu untuk berada di dalam damai Tuhan dan juga diri sendiri gitu ya. Ini ayatnya aku bacain dari Mazmur 85 ayat 10. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Sebenarnya ini bahasannya lumayan banyak, tapi intinya Judah Smith mau bilang kalau misalnya si mercy and truth ini tuh sebenarnya hal yang berlawanan, hal bukan berlawanan sih, cuman nggak bisa disatuin gitu. Sama juga dengan righteousness dan peace gitu. Misalnya kayak mercy and truth, misalnya dalam melakukan satu kebenaran gitu ya, kan susah ya untuk punya mercy kalau misalnya mau meluruskan kebenaran. Jadi Judah Smith mau nyampein kayak gitu. Tapi ternyata kita punya Tuhan gitu ya, Tuhan Yesus itu adalah wujud dari si mercy and truth,
dia juga wujud dari si righteousness dan peace. Melalui Tuhan ini kita bisa enjoy damai yang seharusnya kita emang punya gitu. Dan ini tuh adalah hadiah yang Tuhan kasih ke kita. Bayangin ya, coba kita udah kita dikasih kesempatan untuk mengasihi, dia udah bilang tinggal percaya doang, gue masih sama dari dulu, sekarang sampai selamanya, dan dia kasih kita hadiah ini, kita dikasih damai, yang kita bisa datang ke dia kapanpun kita mau. Sesimpel ketika kita punya damai di dalam Tuhan, kita juga punya damai di hidup kita. Kuncinya cuma gitu doang sih. Jadi misalnya kita tuh cuma bisa mengalami kepenuhan gitu ya, kepenuhan kelimpahan dalam hidup kita ya kalau misalnya kita berusaha menikmati damai yang emang Tuhan udah kasih. Kuncinya itu. Jadi ketika kita dalam masalah apapun, kita lagi merasa bersalah, lagi merasa insecure, anxiety, lagi panik, lagi bingung, lagi sebagainya gitu ya. Kita harus ingat gitu, kalau kita punya hadiah yang Tuhan udah kasih, yaitu damai dia. Bukan nemuin damai di kita sendiri ya, karena itu nggak akan ketemu. Damainya itu sementara, damainya nggak akan ada jalan keluar, mungkin ada tapi ya nggak akan selamanya kita akan nemu kayak gitu lagi. Yang harus kita lakukan adalah kita ingat bahwa kita punya tempat nih. Kita harus larinya tuh ke damai Tuhan dulu. Baru hari kita akan bisa punya damai juga, berdamai dengan diri sendiri, punya damai juga di hidup kita. Oke, next. Yang terakhir adalah to enjoy God atau untuk menikmati Tuhan. Kalau kata Judah Smith ini best part-nya, karena kita udah kita dikasih kesempatan untuk mengasihi, kita tinggal percaya aja, kita dikasih damai, dan kita disuruh nikmatin Tuhan. Sebenarnya enak banget ya hidup kita kalau kita pikir loh. Kayak kita tuh dari debu, balik jadi debu, tapi privilege yang kita punya tuh nggak terukur sama apapun, dan ini besar banget kalau kita pikir gitu. Makanya kita mesti paham, biar kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya, apa yang memang Tuhan udah kasih, biar kita bisa punya hidup juga yang bisa berdampak buat orang lain yang mungkin belum paham gitu. Menikmati Tuhan ini dia bilang menikmati hidup dan menikmati Tuhan itu berjalan bersamaan gitu ya. Intinya dua hal ini itu nggak bisa terputuskan, mereka terkoneksi kuat gitu intinya. Dia bilang bahwa kita nggak akan pernah bisa menikmati hidup kita sepenuhnya kalau kita nggak pernah belajar untuk menikmati Tuhan. Dan kalau kita udah menikmati Tuhan, pasti kita akan mencintai hidup kita. Siapa yang teman-teman di sini juga lagi misalnya kayak kesel sama hidupnya gitu, yang kayak kenapa ini, kenapa itu. Sesimpel kayak aku kemarin deh, gabut aja rasanya gitu kan, yang kayak sampai kapan lagi ini gue gabut. Kayak gue nggak suka, bukan benci juga sih sama hidup gue saat itu gitu, tapi kayak bisa nggak Tuhan aku punya hidup yang agak lebih berguna gitu. Aku nggak pikir sisi positifnya gitu, aku cuma pikir negatifnya doang kan, kayak aku rasanya kayak tiap hari cuma rebahan gitu, ada nggak sih hal yang bisa aku lakukan yang lebih baik gitu. Ya itu karena aku nggak ngeh bahwa um, aku punya hal-hal yang lebih besar daripada sekedar itu ya, sekedar bahan gitu. Maksudnya kayak ketika aku punya pengertian yang lebih besar gitu, aku yakin aku bisa ngelakuin hal yang emang lebih bisa berdampak baik buat aku juga buat orang lain gitu. Terus ketika kita berdosa, teman-teman juga pasti pernah ngerasain nih ketika ada melakukan suatu kesalahan gitu ya. Kita bingung nih mau lari kemana, kayak serba salah gitu. Misal aku, nggak mungkin dong tiba-tiba kayak misalnya melakukan kesalahan fatal nih, terus kayak, aduh, yang kayak nggak mau ngaku ke siapa-siapa, malu. Misalnya aku tiba-tiba ngaku ke papi gitu kan, yang ada gue dibaptis kedua kali gitu kan, nggak lucu. Jadi kayak, mohon maaf, nggak mungkin nih. Jadi gue harus gimana gitu. Terus kayak aku dari dulu tuh nggak pernah cerita ke kayak guru BK atau konseling tuh nggak pernah juga. Jadi emang selalu dari dulu tuh bingung kalau misalnya emang kayak ada satu hal yang ganjel gitu ya, kayak kemana ya ngomongnya gitu. Karena kayak teman-teman juga kebanyakan bukan dari orang Kristen gitu, misalnya kayak ya nggak mungkin juga
cerita gimana ya, pokoknya susah ya guys, karena rasanya nggak mau ngomong pun tuh nggak akan ada feedback yang baik dan benar gitu mungkin ya. Ngomongnya gimana ya? Pokoknya susah lah, susah untuk juga coba untuk bisa mengakui kesalahan kan juga susah ya. Tapi ketika kita paham bahwa kita tuh bisa menikmati Tuhan gitu ya. Em, Ketika kita berdosa, ya tempat yang bisa kita cuman datang, ya cuman di dalam kasih Tuhan itu gitu. Sesimpel itu aja. Itu bukan apa ya, bukan tempat yang kita akan merasa malu atau merasa apa karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita mau apapun kondisinya, dia nggak pernah capek, dia akan paham tanpa kita jelasin dia juga udah tahu sebenarnya kita ngapain gitu ya. Dan intinya ketika kita berdosa dan kita datang ke Tuhan, kita minta ampun dan sebagainya gitu ya. Ya udah kita cuman akan merasakan gimana hebatnya righteousness yang apa ya selalu ngalir nggak pernah berhenti buat hidup kita. Jadi ketika kita paham hal ini ya kita nggak akan apa ya um, malu lagi, bukan malu sih maksudnya malu itu adalah bentuk ketika kita merasa bersalah kita kayak malu gitu ya. Cuman maksudnya di sini kita punya tempat nih, punya tempat untuk akhirnya kita tahu bahwa memang inilah satu-satunya tempat untuk kita ngadu atau mungkin cerita apapun yang memang kita lagi kesel dan bla 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 gitu. Satu-satunya tempat yang emang kita akan nggak nggak disalahin, nggak yang malah dipojokin dan sebagainya. Karena ya kita di situ menikmati Tuhan. Kita lagi menikmati apa yang Tuhan kasih buat kita. Kita lagi dapat hadiah dari Tuhan. Bisa di next sih. Oke, terus Judas Smith ini ada apa namanya mention Aladdin karena dia suka gitu ya. Dia bilang a whole new world gitu ya, teman-teman pasti tahu lagunya. A whole new world gitu. Nah, ayatnya 2 Korintus 5 ayat 17. Aku bacain bahasa Indonesianya lagi ya. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini juga ayat pasti kita udah baca berkali-kali, ya, dari kecil, gitu. Sebenarnya di sini, apa ya, Tuhan nggak bilang di ayat ini gitu, nggak bilang bahwa kita akan dapat start yang baru, kita akan dapat kesempatan yang baru, kita akan dapat beberapa hal yang baru, misalnya kayak tiba-tiba dikasih talenta baru atau sebagainya gitu, enggak ya. Cuman ayat ini secara jelas menyatakan bahwa ya Tuhan, cuman melalui Tuhan kita bisa jadi ciptaan yang baru. Dan semua hal tentang hidup kita itu jadi baru. Coba ya, kalau misalnya aku boleh untuk coba cerita gitu, uh, dari aku gitu ya, ketika aku baca ini, aku merasa hidupku yang dari dust, yang dari debu, akan jadi debu lagi, itu akan berbeda jauh ketika aku nggak pernah paham sama sebenarnya apa sih arti jadi baru itu gitu. Ketika aku coba paham bahwa Tuhan kasih apa ya, semua yang dalam Kristus akan jadi baru gitu ya. Aku paham bahwa ketika aku memegang itu, aku percaya bahwa aku akan jadi baru gitu ya. Bukan cuma aku dibaharui, tapi aku juga percaya kalau aku udah jadi baru. Aku akan bisa ngelakuin hal-hal yang emang aku udah memandang hal-hal yang baru itu gitu. Kalau aku nggak pernah punya kesadaran kalau aku adalah ciptaan baru, maka hidupku ya nggak akan pernah jadi baru. Karena tindakanku yang kulakukan juga masih sama. Tindakanku nggak akan berubah. Bukan baru, masih lama gitu ya. Second lah ibaratnya. Terus Judah Smith di sini bilang, sesimpel kalau kita mau denger dan mau belajar. Ada kemauan. Kemauan itu penting banget untuk kita bisa punya kualitas hidup yang jauh lebih baik gitu ya. Tuhan Tuhan mau kasih tunjuk gitu. Gimana untuk menemukan kepuasan dan kepenuhan yang emang Tuhan udah sebenarnya sediain gitu buat kita.
dia bilang bahwa ini adalah satu path baru untuk kepuasan itu gitu. Dia sebutnya the whole new world yang tadi gitu. Itu bukan dengan cara kita bekerja susah payah gitu dan kayak kita tahu sendiri ya guys, memang kita semua juga lagi apa namanya berusaha di kehidupan fase hidup kita masing-masing, belajar, kerja, ya sekolah dan sebagainya, kuliah gitu-gitu ya. Tapi itu nggak akan menuntun kita ke apa ya, satu hal kepuasan yang penuh gitu. Karena satu-satunya kepuasan yang penuh yang bisa kita dapat dengan itu adalah dengan cara kita bisa enjoy Tuhan. Jadi um, apa ya? Kita perlu sadar nih. Bukan berarti di sini aku lagi bilang kayak ya kalian nggak perlu merencanakan kehidupan lah, semua udah direncanain Tuhan juga, nggak gitu. Cuman maksudnya jangan sampai jadinya salah fokus karena kita terlalu um, apa ya? Misalnya kayak aku kan orangnya planning banget ya. Mau A ini, mau itu, semua aku pasti kayak udah ada di dalam otak gitu. Ya pasti lupa, fokusnya tuh lupa, bukan mau mau enjoy Tuhannya, udah pasti tuh udah kelupaan deh nomor sekian gitu. Bahkan nggak inget mungkin, karena terlalu fokus sama gimana caranya gue kasih yang terbaik yang bisa gue kasih dari diri gue sendiri. Gimana caranya gue bisa kerja semaksimal mungkin, gue bisa kuliah semaksimal mungkin, ngeforsir diri sendiri gitu ya. Dan itu salah banget gitu. Karena kita nggak akan pernah dapat kepuasan yang kita pikir kita akan puas gitu. Ketika kita mencapai sesuatu, oh gue pikir ini adalah target gue gitu. Pas dicapai, pas dapet nih apa rasanya? Ya udah, nggak ada rasa apa ya? Rasa puas yang bisa emang gitu loh. Bahasanya apa tuh? Ya, intinya nggak pernah ada rasa puas yang betulan puas gitu karena kita akan selalu apa ya, ketika kita udah punya target kita kan selalu akan mau target baru lagi gitu ya, dan karena kita salah fokus itulah kita nggak pernah apa ya, coba untuk mau nikmatin Tuhan gitu, jadinya kita nggak bisa ngerasain kepuasan itu tuh. Bisa di next lagi Ci. Nah, jadi intinya hari ini aku coba untuk jabarin gitu ya, gimana sebenarnya ketika kita bangkit dari debu dan kita eh, apa namanya akan kembali jadi debu lagi, hidup kita tuh apa sih dan gimana kita memaksimalkan waktu yang kita punya. Kita nggak tahu ya sampai kapan waktu Tuhan kasih gitu. Kita udah belajar bahwa hidup ini kita tuh dikasihi dan kita juga punya kesempatan untuk memilih, untuk mengasihi siapa yang mau kita kasihi duluan, diri kita sendiri atau Tuhan. Terus kita juga harus paham bahwa hidup ini di setiap fase apapun itu, mungkin kita lagi SMP, mau SD, kelas 1, kelas 2, semester 1, semester 2, kerja tahun kedua, kerja tahun ke-8, dan sebagainya gitu ya. Tipsnya cuman percaya sama Tuhan di setiap waktunya. Terus Tuhan juga udah kasih kita hadiah tadi, damai, dimana kita mesti punya spiritual peace sama Tuhan, biar kita juga bisa berdamai sama diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah Tuhan cuma bilang enjoy God. Ya udah, nikmatin aja, nikmatin Tuhan, nikmatin apa yang Tuhan kasih, nikmatin apa yang Tuhan udah rencanain, sesimpel itu. Bayangin ya, ini tuh kita nggak ada disuruh melakukan ABCD loh. Kita tuh intinya hidup ini tuh sebuah anugerah yang memang banyak hal banget yang kita dapetin. Dan apa ya, kita dikasih apa ya, apa namanya, untuk ya udah lu percaya aja, kita dikasih damai, kita tinggal nikmatin. Kita sebenarnya ketika kita mau paham gitu, aku yakin banget kita bakal bisa jadi beneran definisi terang dan garam gitu. Kita bakal bisa ketika kita mencoba, kita nggak akan bisa sempurna ya, kembali lagi kita manusia berdosa gitu, tapi ketika kita coba untuk bisa memahami 4 hal ini, aku pikir kita beneran bisa apa namanya, jadi media
untuk juga orang lain mengenal Tuhan lewat kita gitu. Karena ya itu tujuan kita juga ya di dalam hidup, gimana kita juga bisa menyebarkan Injil gitu. Jadi kalau tadi aku tulis let's choose atau kita ayo pilih gitu ya. Sekarang aku tulis kayak sekarang kalian tahu kalian mesti ngapain gitu. Dan ya mungkin itu yang mau aku sampaikan. Semoga apa ya nyampe ya pesannya gimana kita harusnya hidup ketika kita berangkat dari debu. Aku ngomongnya berangkat terus deh, harusnya dibentuk, dibentuk dari debu dan kembali jadi debu gitu ya. Kita bisa memaknai hidup kita lebih dalam. Kita bisa apa ya? Spend waktu untuk tarik napas dan coba mencerna sebenarnya kita tuh lagi ngapain gitu. Kita punya waktu untuk stop, untuk mikir ini gue lagi ke arah mana, gue lagi fokus kemana, apakah gue sudah mengasihi Tuhan lebih dari gue mengasihi diri gue sendiri gitu ya dan sebagainya. Dan mungkin kalau teman-teman nanti mau baca bukunya bisa WA aku kali ya. Nanti aku share, aku punya soft copy-nya. Tapi bahasa Inggris guys, aku nggak punya bahasa Indonesia. Tapi bacaannya lumayan enteng sih. Harusnya ya Google Translate dikit-dikit lah, aku juga kayak gitu kok. Oke, mungkin itu sekian yang aku bisa sampaikan. Semoga memberkati juga buat teman-teman semua. Oke, thank you. Aku kembaliin ke Cimonik ya. Oke, thank you banget Ibel untuk firman Tuhan yang dibawakan. Banyak banget kata-kata bagus yang kita dapat dari PPT kamu. Nanti mungkin aku juga akan japri kamu ya untuk minta soft copy bukunya. Benar sih kalau kita melihat satu fase kehidupan dari debu jadi debu, kelihatannya hidup kita ini pendek banget. Tapi di saat kita lagi susah, di titik terendah, kita merasanya, kok hidup gue lama banget, kenapa nggak selesai sekarang gitu. Dan setuju juga kalau tadi kata Ibel untuk kekhawatiran. Iya, kalau menurutku sih daripada kita mikirin hari depan yang nggak pasti dan jadi takut sendiri, aku lebih mengencourage teman-teman untuk hidup sebaik-baiknya dari langkah ke langkah, tiap detik ke detik, gitu sih. Thank you banget buat firman Tuhannya. Kita tutup firman Tuhan malam hari ini dengan berdoa, lalu habis itu kita akan sharing pokok doa, dan kita juga akan chat-chat sedikit lah ya. Gimana seminggu ini telah kalian lalui dengan luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami belajar ya Tuhan bahwa pas kehidupan kami dari debu menjadi debu itu bukan hal yang singkat, juga bukan hal yang terlalu lama. Kami belajar ya Tuhan bahwa kami sebagai manusia harus memaksimalkan kehidupan kami. Kami juga harus bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah menaruh kasih di dalam setiap pribadi kami. Kami mau jadi pribadi yang menikmati hadirnya Tuhan, dan ketika kami merasa Tuhan dekat, ketika kami merasa kami sudah dilayakan, kami pasti punya hidup yang baru. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu di tempat ini, apapun yang mereka kerjakan, apapun pergumulannya, kami percaya Tuhan selalu sertai dan Tuhan selalu bantu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.